Halo semua, pada beberapa video yang lalu, kita membahas tentang 3 contoh ayat Al-Quran versi Hafs dan Warsh yang mempunyai perbedaan makna. Pada video itu, banyak yang memberikan komentar bahwa makam Ibrahim artinya bukan kuburan Ibrahim. Menurut umat Muslim, kuburan Ibrahim ada di Gua Makpelah, sekitar 30 km selatan Yerusalem, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 25 ayat 9. Sedangkan, makam Ibrahim yang disuruh dijadikan tempat sholat di dalam Al-Quran Surah 2 ayat 125 adalah batu kotak di sekitar Ka'bah yang dipercaya sebagai pijakan kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, sebenarnya saya sudah memberikan argumen pada video yang lain bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini bukanlah Mekah yang ada pada zaman Muhammad, apalagi pada zaman Ibrahim. Saya sudah menjelaskan pada video itu kenapa Mekah yang sekarang adalah replika, sedangkan yang asli sebenarnya adalah Petra. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana proses perpindahan dari Petra ke Mekah pada video yang lain. Pada video itu, saya juga sudah menjelaskan bahwa sumur Zam-Zam yang asli kemungkinan adalah salah satu sumur di Petra yang merupakan peninggalan orang Zamzumin atau orang Refaim yang disebut di dalam Ulangan 2 ayat 20. Jadi, sebenarnya saya sudah menjelaskan bahwa batu kotak yang ada di Mekah itu bukan pijakan Ibrahim. Namun saya tidak mau memaksakan pendapat saya kepada teman-teman. Jadi, pada video ini, saya akan mengikuti pendapat teman-teman. Kita akan membahas batu kotak yang disebut makam Ibrahim dan sumur di dekat Ka'bah yang disebut Zam-Zam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita pahami dulu jalan cerita tentang Ibrahim dan Ismail menurut sumber Islam. Hadis Sahih Bukhari nomor 3113. Karena cerita ini sangat panjang, jadi saya beritahukan poin-poinnya aja. Kalau teman-teman mau baca sendiri, silakan pause atau silakan meluncur ke alamat web yang tertera di layar. Pertama kita mulai dari Ibrahim membawa Ismail yang masih disusui beserta ibunya yang bernama Hajar ke sebuah gubuk di atas Zam-Zam dekat Ka'bah. Dikatakan di situ bahwa pada waktu itu tidak ada yang tinggal di Mekah dan tidak ada air. Ibrahim meninggalkan mereka di situ dengan sekarung kurma dan sekantung air. Hajar berteriak kepada Ibrahim, kenapa dia begitu teganya meninggalkan mereka di tempat yang tidak ada satu manusia pun dan tidak ada sesuatu apapun. Tetapi Ibrahim tetap pergi meninggalkan mereka. Setelah sekantung air itu habis, mereka kehausan. Lalu, Hajar pergi ke sebuah bukit yang disebut Safa untuk mencari pertolongan. Tetapi, dia tidak menemukan ada satu orang pun di situ. Kemudian dia pergi ke bukit lain yang disebut Marwah untuk mencari pertolongan. Tetapi, dia juga tidak menemukan ada satu orang pun di situ. Hajar bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu, mendadak ada malaikat Jibril mengais air sehingga keluar air dari Zam-Zam. Hajar dan Ismail selamat karena air itu. Beberapa waktu kemudian, ada sekelompok orang yang disebut Jurhum datang ke tempat Hajar dan Ismail karena melihat burung yang terbang berputar di atas lembah di mana air Zam-Zam itu berada. Kemudian orang-orang Jurhum tinggal di situ dan mengajarkan bahasa Arab kepada Ismail yang sudah belia. Setelah Ismail dewasa, Ibrahim datang dan mereka mendirikan rumah yang disebut Ka'bah. Ismail mengambil batu, lalu meletakkannya untuk Ibrahim, agar Ibrahim naik ke atas batu itu. Lalu, Ismail memberikan batu-batu sebagai bahan Ibrahim membangun rumah. Nah, saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya, bahwa jika cerita ini benar, lokasi yang cocok dengan cerita ini adalah Petra, Yordania, bukan Mekah, Arab Saudi. Intinya, semua masjid yang dibangun pada awal berdirinya Islam menghadap Petra. Prasasti-prasasti menunjukkan bahwa bahasa Arab berkembang di Yordania. Semua yang ada di Petra, Yordania cocok dengan cerita yang ada di Al-Quran dan hadis. Batu hitam dipindahkan dari Petra, Yordania ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 684 oleh Ibn al-Zubair karena Petra diserang oleh pasukan Yazid. Sejak saat itu, Ibn al-Zubair membangun replika Ka'bah di Mekah karena Ka'bah yang asli di Petra sudah hancur. Dia pilih Mekah
karena jauh dari Damaskus dan terpencil, supaya tidak diambil atau dihancurkan oleh Umayyah. Coba teman-teman perhatikan, Ka'bah yang ada di Arab Saudi menghadap kemana? Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi pun menghadap Petra. Bukti lain bahwa Mekah yang sekarang ada di Arab Saudi bukanlah Mekah yang diceritakan di Quran dan hadis adalah tidak adanya bukti peninggalan peradaban kuno di Mekah Arab. Teman-teman bisa lihat sendiri pembangunan di Mekah yang sangat masif sekarang ini. Tanah dibongkar, digali, tetapi tidak ada penemuan arkeologi yang ditemukan. Seorang ahli prasasti yang bernama Profesor Ahmad Al-Jalad menemukan bahwa prasasti-prasasti yang ada di Mekah jauh lebih sedikit daripada tempat-tempat lain di semenanjung Arab. Selain itu, prasasti yang ada di Mekah tidak ada yang religius, tidak ada doa kepada ilah manapun. Semua prasasti sekuler. Ini membuktikan bahwa penduduk Mekah Arab pra-Islam sangat sedikit dan tempat itu bukan pusat penyembahan berhala. Bertolak belakang dengan gambaran bahwa Mekah adalah pusat perdagangan yang ramai dan pusat penyembahan berhala yang ada di dalam tradisi Islam. Mari kita dengarkan penyampaian Profesor Ahmad Al-Jalad sebentar. Another thing comes out, we can talk about density. So while the inscriptions show that people are moving in the direction of Mecca in pre-Islamic times, and this is something that's been noticed by previous scholars who've just done some surveys in the area, the density of inscriptions comparatively speaking, when we look at other big sites like Najran, when we look at sites like Dumat al-Jandal or the north of Hijr, there are so much fewer inscriptions. They had far fewer inscriptions in this area than we find in other places, which suggests that the area in ancient times maybe didn't receive as much traffic at other places, or that writing wasn't as well known. But about between Ta'if and Mecca, this area. That's right. Yes, precisely. The traffic there's and all around it there was much less traffic as when we compare to other parts of the peninsula. That's really interesting. Okay. Yeah. But what's fascinating is all the Thammudic inscriptions we documented, not a single religious invocation. If you were to take them on a lot of longing, but not a lot of longing for a god or a god. Yes, precisely. They're secular, they're worldly, which contrasts with Safavidic, for example, or even in the north, the Thammudic inscriptions from Hayil and the Najd north. They are filled with religious statements. Every other inscription is invoking some god or another. Whereas here they're not, which is very interesting. But when you move to the 6th century, we document 6th century Arabic script inscriptions. Right. The Arabic script. These are inscriptions that paleographically fit in the, let's say, century before Islam, or can also be contemporary with early Islam, the beginnings of Islam. These texts continue the trend that we see across the Arabian Peninsula, that they have a monotheistic vocabulary. There's no invocation to the ancient gods, but rather they're invoking the one God using terms like Al-Ilah, using terms like Allah, using terms like Rabb. Anytime there's any information that has to do with religious identity, it is, broadly speaking, monotheistic. And what do I mean by monotheistic is that it does not mention the ancient gods that we know so well from the pre-Islamic inscriptions. We could say, with some degree of confidence, now that we have more than just a handful of inscriptions, that monotheism arrives to the Arabian Peninsula, and now with your work, even to the Central Arabian Peninsula, not with Islam, but before Islam. I would say that, and of course that's the Quran is obviously the witness to the same thing, because the Quran is engaging with a monotheistic audience too. So what we are actually finding now is very much in line with the picture of Arabia that we get from the Quran. It's no surprise. It contrasts with the picture of Arabia that we get in, for example, Kitab al-Asnam from Ibn al-Kalbi. That picture of Arabia, sort of idolatrous pagan culture. Yes. The inscriptions available to us from Dumat al-Jandal show that before Islam, their main deity was called Al-Ilah, the God. Yeah, the God. And they like to put crosses on the inscriptions as well. There's a little hint of something. And they like to put crosses on the inscriptions as well.
It's a So little, it's actually- a little hint of something. Nah, sekarang kita balik ke masalah makam Ibrahim. Jadi begini, kata makam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 125 ditulis makam di dalam terjemahan Al-Quran oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kata makam di dalam bahasa Indonesia tentunya berasal dari bahasa Arab, dan artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kuburan. Ini adalah penyerapan kata sama seperti nikah. Kata nikah adalah serapan dari bahasa Arab yang bagi kita orang Indonesia artinya perkawinan. Tetapi nikah di dalam bahasa Arab yang asli artinya adalah melakukan hubungan seks. Akad artinya adalah perjanjian atau kontrak. Jadi, akad nikah artinya adalah kontrak untuk melakukan hubungan seks. Aqada itu aqdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama? Betul nggak? Bagi kita, orang Indonesia, kalau berkata bahwa hubungan suami istri adalah kontrak untuk melakukan hubungan seks, akan sangat kasar dan tidak beradab. Tetapi itulah kenyataannya. Hubungan suami istri di dalam bahasa dan budaya Arab adalah akad nikah, kontrak untuk melakukan hubungan seks. Di dalam Islam, seorang lelaki boleh kontrak untuk melakukan hubungan seks dengan 4 perempuan dan boleh melakukan hubungan seks dengan hamba sahaya tanpa kontrak. Surga yang dijanjikan untuk lelaki muslim adalah menikah alias melakukan hubungan seks dengan 72 bidadari. Saya tidak tahu bagaimana nasib perempuan dan anak-anak muslim. Mungkin perempuan selamanya cuma jadi penonton melihat lelaki berhubungan seks, dan anak-anak di bawah umur dilarang masuk surga. Kata makam di dalam bahasa Arab bisa berarti status, tempat, situasi, kedudukan, atau lokasi. Namun, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kuburan. Sedangkan, tempat berdiri atau standing place di dalam bahasa Arab adalah makana. Mirip-mirip dengan kata makam yang ada di Al-Quran, tetapi tidak persis sama. Jika yang dimaksud di situ memang adalah tempat berdirinya Ibrahim, maka seharusnya tertulis makana dengan jelas supaya tidak multitafsir. Jadi, arti makam adalah kuburan atau tempat berdiri, dua-duanya adalah tafsir. Hanya saja, tafsir sebagai tempat berdiri lebih populer dan diterima oleh Muslim. Nah, saya tidak mau memaksakan tafsir saya. Jadi, saya mengikuti tafsir teman-teman Muslim. Makam di situ maksudnya adalah batu yang menjadi pijakan Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Coba sekarang kita lihat batu kotak di Mekah yang dianggap pijakan Ibrahim itu. Panjang dan lebarnya 40 cm seperti ubin, tingginya 20 cm, lalu ada 2 bolongan. Pertanyaannya, jika kamu mau menggunakan sesuatu sebagai pijakan ketika membangun rumah, apakah kamu akan menggunakan batu model seperti itu? Kalau saya menjadi Ismail, saya pasti akan mencari batu yang lebih besar daripada satu ubin berukuran 40 x 40 dan lebih tinggi daripada 20 cm. Lagi pula, kenapa ada 2 bolongan seperti itu? Kalau kamu berdiri di situ, kaki kamu di dalam 2 bolongan itu, untuk bergerak aja susah, apalagi untuk membangun rumah. Jika kamu berkata bahwa 2 bolongan itu akibat Ibrahim membangun rumah, itu juga sama tidak masuk akalnya. Orang bangun rumah pasti bergerak dan putar-putar badan. Tidak mungkin berdiri statik di atas sebuah batu.
Apa yang terjadi jika sebuah batu kelebihan beban karena diinjak adalah pecah, bukan menghasilkan cekungan seperti itu. Walaupun menghasilkan cekungan seperti itu ketika membangun rumah, pasti Ibrahim membalikan batu itu atau menggantinya dengan batu yang lain. Karena membangun rumah di atas batu yang ada bolongan untuk kaki seperti itu bukan memudahkan tetapi menyusahkan. Batu yang dibutuhkan sebagai pijakan ketika membangun rumah adalah batu yang permukaannya rata. Kamu boleh berkata bahwa itu adalah mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat, batu seperti itu sepertinya adalah batu biasa yang sengaja dibolongin supaya ada ceritanya. Ini bekas kaki Ibrahim untuk memukau orang-orang yang tidak berpikir kritis. Ibnu Rushd berkata, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Lagi pula, menurut Al-Quran versi Hafs, teman-teman yang Muslim disuruh menjadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Silakan bayangkan bagaimana caranya teman-teman yang Muslim sholat di atas batu seperti itu. Bisa gak kalian sholat di atas satu ubin yang berukuran 40 x 40 dengan tinggi 20 cm? Apalagi ada bolongannya seperti itu. Itu Allah yang suruh loh, kalian disuruh sholat di situ. Apakah Allah tidak tahu bahwa Muslim tidak bisa sholat di atas batu itu? Apakah Allah akan memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh Muslim? Kenapa sekarang tidak ada orang yang menjadikan batu itu tempat sholat, tetapi malah disangkar seperti burung dan hanya dijadikan pajangan? Jadi, jika tafsir teman-teman yang Muslim benar, jika makam Ibrahim adalah batu pijakan Ibrahim yang ada di Mekah, maka teman-teman sudah membuktikan bahwa seluruh umat Muslim melanggar perintah Allah. Karena Allah perintahkan umat Muslim untuk menjadikan batu itu tempat sholat. Tetapi umat Muslim menjadikan batu itu pajangan dalam sangkar. Kalau kalian ragu, bisa atau tidak sholat di situ, coba aja praktekin sendiri. Beli ubin ukuran 40 x 40, ditumpuk dan dikasih semen sampai tingginya 20 cm. Lalu, coba kalian gunakan sebagai tempat sholat. Kalau kamu bisa sholat di situ, tolong rekam dan kirim ke email saya. Saya akan posting video kamu supaya teman-teman Muslim yang lain bisa belajar bagaimana caranya sholat di atas batu berukuran 40 x 40 dengan tinggi 20 cm. Atau kalian mau ubah tafsir lagi dengan berkata bahwa yang dimaksud dijadikan tempat sholat bukan batu itu, tetapi kawasan di sekitar Ka'bah. Kalau kalian mau berkata seperti itu, tanyakan kenapa Allah bukan berkata jadikan sekitar Ka'bah tempat sholat, tetapi jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Menurut saya, ayat Al-Quran versi Hafs yang teman-teman Muslim hafalkan itu salah. Yang benar adalah ayat Al-Quran versi Wars. Dan mereka menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Dijadikan masjid. Dan makam Ibrahim yang dimaksud adalah kuburan Ibrahim yang ada di Makpelah. Dan kenyataannya, tempat itu sekarang memang adalah masjid. Ingat ya, saya tidak berkata bahwa batu kotak yang ada di Mekah itu adalah akal-akalan pengelola Ka'bah Resort. Dan saya tidak berkata bahwa ayat Al-Quran versi Wars diedit menjadi versi Hafs supaya resortnya ramai. Tetapi kenyataannya versi yang didukung oleh Arab Saudi adalah Al-Quran versi Hafs. Nah, berikutnya sumur Zam-Zam yang ada di Mekah, Arab Saudi. Menurut hadis yang kita baca, air yang keluar dari Zam-Zam memancar deras. Hagar mengambil air dan memasukkannya ke kantung dengan tangan. Dipercaya bahwa air dari Zam-Zam mengalir terus tidak pernah berhenti. Nah, ini adalah foto dalamnya sumur Zam-Zam yang ada di Mekah.
Apakah air dari sumur ini diambil pakai tangan, seperti yang ada di cerita Hajar dan Ismail, atau diambil dengan menggunakan timba? Ini adalah foto sumur Zam-Zam yang ada di Mekah pada tahun 1800-an. Mereka mengambilnya menggunakan timba, bukan langsung menggunakan tangan. Ini adalah foto tahun 1953 yang memperlihatkan bangunan untuk mengambil air Zam-Zam yang ada di Mekah. Mereka menggunakan timba. Sekarang bangunan ini dihancurkan dan dibikin menjadi bawah tanah. Timba yang digunakan ditaruh di museum, lalu diganti dengan pompa. Sekarang lokasi sumur itu ditandai dengan lingkaran seperti ini. Jadi, apakah sumur ini cocok dengan cerita Hajar dan Ismail? Menurut saya sih sama sekali tidak. Air bawah tanah di padang gurun seperti itu ada banyak, dan itu bukan mujizat. Air bawah tanah yang terbesar di dunia ada di padang gurun Sahara Afrika. Sumur yang menggunakan timba seperti itu juga ada banyak di dunia. Ibnu Rushd berkata, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Setiap tahun, ada lebih dari 2 juta orang pergi ke Mekah, pergi ke padang gurun untuk memutari bangunan kotak, mencium batu hitam, melempari batu setan, melihat batu kotak yang katanya makam Ibrahim, dan mencicipi air sumur. Karena diwajibkan agama, dalam kurung untuk yang mampu, demi masuk surga. Jika biaya satu orang untuk naik haji atau umroh adalah 20 juta, tiap tahun Arab Saudi menerima devisa pariwisata sebesar 40 triliun rupiah. Bisnis resort memang luar biasa. Disney aja bikin resort untuk anak-anak yang suka dengar kitab bacaan Mickey Mouse dan Donald Bebek. Nah, sekarang ini air Zam-Zam dijual dalam botol seperti ini. Pertanyaannya, apakah benar air ini adalah air dari sumur Zam-Zam yang ada di Mekah, Arab Saudi? Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman perlu tahu apa itu desalination plant. Desalination plant adalah pabrik air yang mengubah air laut menjadi air tawar. Arab Saudi adalah negara yang punya desalination plant terbesar di seluruh dunia. Mereka punya 27 desalination plant untuk mengubah 3,3 juta kubik meter air laut merah menjadi air tawar setiap hari. Pabrik-pabrik ini tentunya adalah teknologi dan buatan orang-orang kafir. Mereka mendistribusikannya melalui pipa bawah tanah ke kota-kota Arab Saudi, termasuk Mekah. Jadi, apakah air Zam-Zam yang dibeli oleh Muslim di botol itu adalah air sumur asli, atau air laut merah yang disalinasi oleh orang kafir? Silakan teman-teman jawab sendiri ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. دورت كتير على شيء يفادني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه
hati.